Enggak. Mau ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Ibu. Oke, boleh. Monggo, silakan. Makasih Bu. Ya. Oh, ada apa Bu Mar? Kok tidak biasanya datang ke ruang saya? Sepertinya serius banget nih. Ya nih Bu, saya nih ada sedikit masalah dengan pembelajaran saya. Saya di kelas 7 itu anak-anaknya sepertinya kurang semangat dalam belajar. Kemudian akhir-akhir ini nilai anak-anak tuh saya rasa semakin menurun gitu Bu. Bagaimana menurut Ibu solusi dari masalah tersebut ya? Oh gitu ya Bu Mar. Jadi anak-anak kurang semangat, mungkin malas ya, jadinya kurang disiplin juga mungkin anak-anak, sehingga hasil belajarnya yang didapatkan mungkin kurang maksimal gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Di sini Bu tadi ngajar apa? Di sini saya ngajar bahasa Indonesia kelas 7. Kelas 7 ya? Iya Bu. Jadi terus kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Terus apa tujuan dan harapan dari Bu Mar nanti di akhir ngobrol kita ini? Gini Bu, saya tuh ingin masukan atau solusi dari Ibu bagaimana cara membangkitkan semangat belajar anak itu sehingga proses pembelajaran di kelas itu bisa lebih efektif seperti itu Bu. Oh gitu ya, jadi Bu Mar ingin anak-anak ini nanti lebih semangat, lebih disiplin, kemudian nanti lebih fokus lah ya, efektif dengan pembelajaran yang Ibu inginkan di kelas 7 itu tadi. Itu Ibu ya? Iya Bu, jadi itu saya tuh berharap bagaimana siswa kelas 7 ini lebih semangat, giat lagi dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Dan saya bisa menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu Maria. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, mungkin saya ingin tahu bagaimana suasana kelas yang ada di kelas tadi Bu Mar. Saya itu inginnya suasana kelas membuat siswa memiliki ketertarikan dalam belajar. Siswa interaktif sama guru dan tidak lesu gitu Bu, dan hasil belajar baik seperti itu Bu. Ya, jadi Bu Mar ingin suasananya itu lebih kondusif ya, Iya begitu Bu. Terus ada interaksi antara guru dengan muridnya. Iya Bu. Kemudian mungkin selain itu kalau sudah pembelajaran seperti itu kan anak-anak lebih fokus, sehingga nanti mungkin hasilnya akan lebih maksimal gitu Bu ya. Iya Bu, seperti itu. Maaf Bu, kalau boleh tahu selama ini Bu Mar itu biasanya ngajarnya atau modelnya itu atau metodenya seperti apa gitu? Ya saya ngajarnya masih metode lama Bu. Saya masuk kelas, kemudian metode pidato seperti itu, masuk kelas, menjelaskan, kemudian memberi ringkasan sedikit di papan tulis, kemudian saya memberikan latihan-latihan pada siswa gitu Bu. Jadi masih seperti itu ya, masih monoton lah mungkin ya itu namanya. Iya seperti itu Bu ya? Iya seperti itu Bu. Padahal sebelumnya saya lihat mereka itu semangat belajarnya di ketika pelajaran lain seperti itu. Tapi begitu saya masuk, mulai anak itu tidak ada semangat lagi dalam belajarnya seperti itu. Jadi di sini apakah Bu Mar pernah bertanya kepada siswa mengapa siswa-siswa itu tidak bersemangat, kurang disiplin, kemudian nilai hasil belajarnya itu kurang bagus? Itu sudah pernah bertanya belum apa itu pada siswa? Belum pernah sih Bu. Apa perlu saya harus mempertanyakan itu ya Bu, tentang keinginan siswa seperti itu ya Bu? Mungkin saya rasa Bu Mar juga harus bertanya, mungkin tidak semuanya sih, mungkin sebagian siswa yang kurang semangat itu tadi bisa ditanyakan kenapa gitu. Oh begitu ya Bu. Iya, selain itu mungkin Bu Mar pernah melakukan model atau metode apa dalam pembelajaran di kelas ini? Belum sih Bu. Setiap masuk kelas saya menjelaskan di depan seperti tadi, memberi ringkasan seperti itu tadi. Jadi saya harus lebih bervariasi dalam mengajar gitu ya Bu maksudnya. Iya. Jadi anak-anak tuh bisa lebih semangat belajar seperti itu ya Bu. Iya. Kan sekolah kita sudah mulai sekolah penggerak ya Bu. Dan sudah diberikan pembekalan kemarin dalam hal merdeka belajar. Pembelajar yang kita lakukan harus berpusat pada murid, bukan itu ya Bu? Iya.
Benar sekali Bu Mar. Jadi kita sudah mendapat pembekalan selama 10 hari kemarin ya, dari 10 mapel. Gurunya juga ikut semua untuk menerapkan Merdeka Belajar. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Jadi di situ kita harus membuat murid itu kan nyaman ya, nyaman, senang dan bahagia. Dan tanyakan kepada siswa bagaimana bakatnya apa, minatnya apa, mungkin agar kita bisa menuntun siswa tersebut dari bakat dan minatnya tadi, dan harus mengetahui kebutuhan belajar siswa, sehingga mungkin kita harus lebih tahu persiapan belajarnya bagaimana, minatnya belajar apa, kemudian profil belajar, mungkin seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi selama ini proses pembelajaran yang saya lakukan belum menerapkan Merdeka Belajar ya Bu. Nah mungkin belum tampak saja Bu, mungkin sudah ada tapi mungkin belum maksimal, seperti itu. Gitu. Mungkin dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Mar atau potensi-potensi yang Ibu miliki ketika Ibu ingin mewujudkan kelas yang lebih tadi menarik ya dalam pembelajaran, kemudian anak-anak disiplin, kemudian pembelajaran lebih efektif, itu mungkin apa yang dimiliki dari Bu Mar? Alhamdulillahnya sih di sini saya bisa menguasai sedikit IT Bu. Bisa membuat media pembelajaran dengan Canva, merasakan pembelajaran online dengan Zoom meeting, dengan Zoom seperti itu ya Bu. Pembuatan soal dengan Google Form, seperti itu Bu. Nah ini Bu Mar sudah memiliki dasar ya, keterampilan dasar IT itu sudah bagus. Jadi mungkin ada potensi-potensi lain yang dimiliki selain itu Bu Mar, mungkin atau mungkin dukungan-dukungan juga yang ada selama ini seperti apa? Jadi begini Bu, mungkin dalam pembelajaran di kelas itu tidak semuanya siswa kurang semangat, kurang disiplin dan kurang motivasi. Masih ada beberapa siswa yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan juga memanfaatkan sarana yang ada di sekolah Bu. Oh ya, sekolah kita juga memiliki sarana yang menunjang pembelajaran ya Bu, seperti perpustakaan dan ruang komputer. Dengan jumlah komputer dan laptop ada sekitar berapa ya? 22 ya Bu? 20-an ya. Sekitar 22. Juga sudah difasilitasi WiFi ya Bu ya. LCD juga ada sebagai media pembelajaran. Dan sebagian juga siswa itu berprestasi Bu. Nah itu yang sudah Ibu sampaikan itu ya, bahwa fasilitas sarana prasarana yang ada di sekolah itu memang sudah ada ya, sangat mendukung, seperti laptop ya, LCD, WiFi, perpustakaan itu juga sudah banyak buku-bukunya, referensi ya untuk pembelajaran juga sudah banyak ya. Siswa juga bisa memanfaatkannya ya, juga mungkin sebagian siswa yang sudah aktif di dalam pembelajaran di kelas dan juga yang berprestasi mungkin ada lah ya, di setiap kelas itu masih ada. Nah mungkin tinggal Ibu memotivasi ya, bagaimana pemanfaatan dari fasilitas yang ada, sumber belajar yang ada, mungkin seperti itu Bu Maria. Seperti itu ya Bu. Iya, mungkin jadi tinggal kita itu mendorong ya, memotivasi mereka, apalagi mungkin dari dukungan-dukungan yang sudah ada, mungkin bisa mendukung pembelajaran yang Ibu inginkan di kelas itu. Gitu ya Bu. Bagaimana dengan mendukung lainnya dengan menyajikan video-video seperti itu Bu? Video pembelajaran itu digitalisasi sekolah gitu maksudnya? Maksudnya dukungan-dukungan yang sudah ada gitu ya, misalnya video gitu. Sehingga membangun motivasi belajar dengan HP atau gawainya untuk menunjang pembelajaran kita nanti, seperti itu Bu. Jadi mungkin yang dimaksud tadi mendukung atau dukungan ya, sudah ada mungkin video-video pembelajaran, kemudian sekolah kita kan sudah digitalisasi sekolah ya, ada webnya juga untuk membangun motivasi ya. Jadi siswa di rumah pun juga tadi memakai HP ya untuk belajar. Jadi kalau di rumah siswa memakai HP itu berarti kan harus ada peran ya dari orang tua
Kemudian di mana orang tua itu harus mendampingi atau mengawasi, begitu kan Bu Mar ya? Iya Bu, di sini kita sangat membutuhkan dukungan orang tua untuk menjadikan proses pembelajaran itu lebih efektif gitu ya Bu, lebih aktif gitu. Ya. Jadi pembelajaran yang selanjutnya dengan pemanfaatan gawe itu ya Bu Maria. Jadi iya Bu. Ya, jadi ada dukungan dan peran dari orang tua ya. Nah, baiklah Bu Mar. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, cara pembelajaran di kelas, kekuatan-kekuatan, kemudian potensi yang dimiliki oleh Bu Mar, bisa membuat video, kemudian ada dukungan dari sekolah ya, peran orang tua juga ya, untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Nah, sekarang menurut Bu Mar di sini dari beberapa kekuatan yang Ibu miliki itu, apa ada rencana Bu Mar ke depannya agar siswa itu bisa semangat belajar, kemudian terbentuk kelas yang ideal lah sesuai yang Ibu inginkan itu apa gitu, beberapa kekuatan yang dimiliki Ibu dan rencananya itu apa gitu. Rencana ya Bu? Iya. Saya di sini akan melakukan asesmen diagnostik seperti itu Bu kepada siswa supaya saya tahu apa kebutuhan belajar, minat dan potensi yang anak-anak miliki seperti itu Bu. Dan apa yang diinginkan atau kemauan anak itu Bu. Kemudian saya akan lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran agar siswa lebih semangat dan lebih tertarik dalam pembelajaran yang saya ajarkan seperti itu Bu. Oh iya gitu ya Bu Maria. Jadi ya, Bu. Dari rencana asesmen diagnostik ini kan ada di awal ya, di awal pembelajaran. Jadi biar mengetahui dari kebutuhan siswa, kemudian minatnya, kemudian profil belajarnya ya. Jadi wah bagus sekali itu rencana-rencana yang Ibu lakukan, karena Ibu sudah punya potensi ya juga untuk memotivasi. Nah, mungkin ada rencana lain yang akan Ibu lakukan selain hal tersebut? Rencana lain, iya Bu ada. Saya di sini akan merencanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid sesuai dengan Merdeka Belajar seperti itu ya. Saya akan lebih bervariasi dalam menerapkan metode dan model pembelajaran. Kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti video pembelajaran, PPT dan sumber belajar lainnya seperti itu Bu. Seperti internet gitu kan, agar tidak monoton. Jadi siswa lebih bersemangat dan tidak ngantuk gitu ya Bu kalau bervariasi proses belajarnya. Bagaimana menurut Ibu tentang rencana saya? Wah bagus sekali ya rencana-rencana Bu Mar tadi, bahwa ingin merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian mungkin lebih bervariasi dalam metode dan model pembelajaran ya. Kemudian akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya. Interaktif itu bisa kita buat sendiri atau mungkin bisa ada di YouTube ya Bu ya. Jadi sumber itu termasuk sumber belajar ya dari internet. Wah bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan ini ya. Kemudian tadi ada inovasi-inovasi ya dari media online maupun offline, mungkin seperti itu Bu ya. Iya Bu. Jadi saya tuh inginnya juga memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah ada, sudah lengkap seperti perpustakaan, ruang komputer dan juga taman sekolah sebagai fasilitas untuk pembelajaran Bu. Oke ya, jadi Ibu Kepala Sekolah juga sudah membuat taman-taman ya. Iya Bu, yang berasal dari barang-barang seperti yang tidak dipakai ya, karak-karak gula dan sebagainya, itu ada di depan kelas kita ya. Taman itu di depan perpustakaan ada 2, dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat belajar yang mungkin akan lebih menjadikan siswa itu nyaman ya. Jadi mungkin selain Ibu menyampaikan perlunya digitalisasi ya dalam pembelajaran dengan memanfaatkan HP ataupun gawe atau gadget ya, kalau kita smartphone itu, kita juga bisa melaksanakan pembelajaran daring yang memang tidak lepas dari online ya. Jadi anak-anak memang harus benar-benar
tahu ya, sehingga diperlukan pemanfaatan atau gawe secara positif ya. Nah mungkin apalagi yang Ibu memiliki untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih aktif di dalam kelas. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran siswa itu memiliki sifat bermain di dalam kelas. Mungkin upaya yang saya lakukan, saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik dan menantang, sehingga siswa itu lebih terfokuskan untuk belajar. Dan saya ingin fasilitas itu dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti itu Bu, untuk mengembangkan motivasi yang dimiliki oleh siswa. Karena banyak sekali yang kita miliki Bu, perpustakaan yang cukup lengkap, ruang komputer, laptop, TV, LCD. Jadi sebenarnya siswa lebih bisa mengeksplor gitu, untuk bisa mengembangkan bakatnya seperti itu Bu. Jadi bagus sekali itu Maria yang inovatif. Siswa itu potensial ya, dan fasilitas di sekolah itu memang sangat mendukung sekali ya. Jadi menurut Ibu, jika di range itu angka 1 sampai 10 itu Ibu dapat mewujudkan kelas yang menarik atau interaktif ya, untuk menyenangkan, itu kira-kira berapa range-nya, 1 sampai 10 kira-kira yang sudah dimiliki oleh Ibu Mari? Kalau menurut saya, kalau di rank saat ini ya Bu, dari 1 sampai 10 kira-kira masih 7 lah ya. Nah 7 itu udah bagus ya, 7 itu sudah bagus. Jadi karena Ibu tadi memang sudah memiliki kemampuan ya dalam IT ya, keterampilan untuk meningkatkan potensinya tadi, kemampuannya tadi, kemudian Bu Mar sudah ingin ya membuat media-media pembelajaran dari video, mungkin ya itu sudah bagus Bu. Di awal itu 7 itu sudah mantap kalau saya bilang itu. Saya ingin meningkatkan lagi potensi atau kemampuan yang saya miliki. Makanya saya tuh ingin bertukar pikiran sama Ibu supaya apa ide atau pikiran saya itu terbuka gitu. Oke. Seperti itu Bu ya. Saya ingin siswa itu lebih aktif dalam belajar, lebih tertarik lagi dalam belajar. Itu Bu. Iya benar Bu Mar, memang itu karena namanya berpusat pada murid, itu memang harus siswa ya yang aktif ya. Jadi itu memang berhubungan sekali dengan strategi kita dalam pembelajaran itu bagaimana. Jadi kita pakai untuk mewujudkan kelas yang fokus ya, lebih fokus, lebih semangat. Kemudian strategi-strategi pembelajaran itu harus tepat. Karena kita tahu ya usia kelas 7 itu kan masih ya anak-anak ya, jadi masih SMP itu kan kita masih anak-anak yang suka bermain ya. Kemudian juga harus membuat mungkin kita ke game-game ya, game-game yang lebih menarik dalam pembelajaran, sehingga pembelajarannya ini akan lebih interaktif, lebih menarik lagi. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya benar sekali itu Bu ya, ada game-game. Di situ ada game seperti quizzes, ada keyboard, ya pokoknya variatif, tidak monoton gitu ya. Karena di zaman digital saat ini anak-anak tuh lebih suka memanfaatkan gadget atau gawai, dan juga sebagai penyegaran dalam pembelajaran seperti itu. Iya memang seperti itu tugas kita memang dalam merencanakan strategi pembelajaran ya, itu untuk menyiapkan fasilitas juga. Itu sekarang itu lebih menantang di era 4.0 ini ya, digital ini sebagai media, sebagai tempat belajar untuk mengikuti zaman digitalisasi untuk anak-anak. Mungkin seperti itu. Jadi oke Bu Mar ya, jadi tadi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, dari motivasi, semangat, disiplin ya yang kurang pada anak-anak ini, kemudian hasilnya rendah ya. Jadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya Ibu itu sudah punya inovasi yang akan dilakukan dalam pelajaran sebagai solusi untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Jadi kira-kira ini apalagi yang akan Ibu lakukan dan mungkin kenapa hal itu harus terjadi atau harus dilakukan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu, karena saya inginnya lebih aktif seperti itu, motivasi lebih meningkat,
Saya tuh melihat dari potensi dan kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda, sehingga hasilnya ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang rendah seperti itu, Bu. Iya begitu ya Bu, karena memang dalam satu kelas itu tidak mungkin siswa itu pintar semua atau mungkin rendah semua, itu mesti ada variasi dari kemampuan siswa. Jadi di sini Bu Mar ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berarti Bu ya. Jadi melihat dari minatnya tadi, kebutuhannya tadi, mungkin seperti itu ya. Mungkin apalagi yang akan Ibu ini lakukan atau sampaikan mungkin? Iya Bu, di sini tuh pembelajaran yang menggunakan gawai gadget dan sebagainya itu, saya tuh inginnya peran aktif orang tua untuk memotivasi anaknya seperti itu Bu. Karena motivasi anak ada dari internal dan eksternal. Internalnya baik, eksternal kurang baik, maka kurang berkembang. Saya lihat eksternal siswa sudah cukup baik Bu, karena fasilitas perpustakaan, laptop, komputer, wifi sudah lengkap, gurunya juga sudah terlatih, dan rata-rata siswa sudah punya gawai atau smartphone yang bagus, bahkan tidak seperti dulu. Mungkin ada dampak dari pandemi ini ya Bu, sekitar 2 tahun. Iya, 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi. Mungkin dari 2 tahun itu terjadi loss learning ya. Jadi belajarnya itu tidak ada lagi lah, hilang. Ya, jadi anak-anak dengan di zona nyamannya di rumah ya, jadi dia itu seperti kehilangan saat-saat dia belajar di sekolah ya. Mungkin seperti itu. Iya Bu, di sini saya tuh merasa ada degradasi moral, kedisiplinannya tuh kurang terbentuk seperti itu Bu. Seperti mengumpulkan tugas sering terlambat. Nah di sini jika kedisiplinan hanya dilaksanakan satu guru untuk meningkatkan kedisiplinan, mungkin kurang maksimal hasilnya ya Bu. Saya inginnya semua guru kompak untuk meningkatkan kedisiplinan begitu Bu. Iya Bu Mar, jadi benar sekali. Tadi alasannya seperti mengapa kita harus bisa terjadi kalau memang potensi siswa, kemudian peran orang tua, gurunya sama-sama berkolaborasi lah ya, kalau kita bilang itu kompak menegakkan kedisiplinan di sekolah ya, dan orang tua juga harus berperan aktif karena pembelajaran sekarang banyak di rumah ya. Kalau orang tuanya sibuk ya, nah itu mungkin siswa nanti akan kurang bagus juga. Jadi mungkin ada perlu ngobrol bareng ya, namanya ngobrol bareng, mungkin wali kelas dengan orang tua mungkin, atau guru BP atau guru BK ya. Di sini perlu sekali, jadi perlu kekompakan, perlu peningkatan kedisiplinan. Mungkin juga ada orang tua di sini yang, karena Ibu sebagai wali kelas juga ya, mungkin pernah ada orang tua yang pernah ngobrol sama Bu Mar itu, pernah ada belum? Iya Bu, ada dari beberapa siswa, ada yang suka sharing gitu tentang anaknya. Ya syukurlah kalau sudah ada beberapa orang tua yang mengobrol ya. Nah mungkin dari guru kita sendiri mungkin ya ada beberapa persepsi yang berbeda, jadi mungkin makanya mungkin kita perlu kolaborasi antar guru, mungkin seperti itu. Baiklah Bu Mar, jadi mungkin dari rencana-rencana tadi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin yang akan atau baru tercipta dari kelas dan yang Ibu inginkan yang menjadi nantinya kedepannya ya, bagaimana komitmen ya dari Bu Mar sendiri dalam melakukan rencana aksi tersebut? Iya, saya harus konsisten Bu dalam pelaksanaan pengajaran di kelas. Saya harus merencanakan pembelajaran dengan baik seperti itu, menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Saya juga harus menggunakan beberapa media interaktif dengan agar siswa lebih semangat dalam belajar. Dan mungkin akan saya selipkan ice breaking seperti itu dengan game dan teknik stop yang sudah Ibu ajarkan ke saya, ya Bu ya, agar suasana kelas lebih menarik
dan juga agar tujuan pembelajaran tercapai seperti itu. Keren sekali kalau kita memang pertama dalam kelas itu ice breaking ini bisa kita masukkan di awal atau mungkin pada saat anak-anak itu sudah jenuh Bu ya. Jadi ice breaking itu memang digunakan untuk memfokuskan kembali ya, apalagi teknik stop yang sudah saya ajarkan itu mengambil nafas, merilekskan ya, kemudian mindfulness dengan kesadaran penuh. Anak-anak ini nanti bisa ya untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Nah, bagus sekali ini Bu Mar ya, harus konsisten di sini dalam memberikan pengajaran di kelas. Nah, kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu nantinya kira-kira Bu Mar itu merasa susah atau tidak? Ya Bu, mungkin setelah mengobrol banyak tadi, terima kasih dengan waktunya tadi dengan Ibu, saya akan lebih berusaha untuk mencari referensi dari YouTube, baik ice breaking, video pembelajaran, untuk membuat game permainan seperti itu. Ya, jadi banyak sekali sekarang referensi yang ada di YouTube Bu ya. Jadi ada ice breaking, caranya bagaimana, dari yang joget-joget kecil, dari sampai yang lebih memfokuskan lagi, mungkin sangat banyak. Kemudian pembelajaran atau game permainan melalui kuisi juga sangat banyak sekali. Nah, mungkin di sini dari obrolan kita ini ada lagi kah yang akan mungkin disampaikan dari masalahnya tadi? Mungkin ada beberapa lagi yang akan Ibu sampaikan, ada tidak? Iya Bu, saya sangat terima kasih sekali Bu. Ya. Setelah saya tuh ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan solusi Bu. Terima kasih ya Bu. Tapi kan berkat obrolan kita sekarang, pikiran saya itu lebih terbuka seperti itu Bu. Iya, jadi memang seperti itu Bu ya. Jadi dari tadi yang kita obrolkan, selain dalam pembelajaran kita murid, guru, kerjasama atau stakeholder yang ada di sekolah ini, selain itu mungkin orang tua itu sangat penting ya, dalam mewujudkan pembelajaran di kelas ini, karena kita sudah pakai HP, pakai gawe itu tadi, sehingga mungkin anak-anak bisa memanfaatkannya dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan pembelajaran. Kemudian guru-guru kita tadi ya, jadi bisa berkolaborasi lebih untuk meningkatkan kedisiplinan ya. Jadi mungkin seperti itu. Adakah yang mengganjal lagi di hati Ibu mungkin? Sepertinya tidak ada Bu. Saya sudah lega, alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi Bu. Ya. Saya mau mencari referensi untuk rancangan pembelajaran saya besok. Oh iya, jadi ini Bu kan langsung ingin eksekusi begitu ya? Iya Bu. Jadi langsung ingin membuat pembelajaran menggunakan video seperti itu? Ya seperti itu Bu. Langsung saya eksekusi biar saya tidak lupa-lupa lagi apa yang sudah saya rencanakan tadi. Oke, jadi akan segera melakukannya. Terima kasih Bu Maria atas obrolan kita ini. Semoga kedepannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan saya sendiri ya akan lebih bagus, akan lebih menarik ya, sehingga berpusat pada murid, tercipta pembelajaran yang merdeka belajar di sekolah kita. Mungkin itu Bu ya, Bu Maria, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Ya, ini sharingnya. Iya, terima kasih karena dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, jadi kita sama-sama, ini namanya kita sharing aja ya, jadi tidak saya mengajari, karena tadi Bu Mas sudah menyampaikan beberapa hal yang rencana yang Ibu lakukan. Terima kasih, semoga kedepannya Ibu sukses dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu, maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama, terima kasih Bu. Assalamualaikum.